tanyakan ke Gatekeeper, apakah benar saat ini ada klaster baru, yakni klaster warung kopi. Klaster warung kopi? Iya, salah satunya Pak Rudi dan Pak Erwin tadi menanyakan, karena kabarnya di salah satu warung kopi di wilayah Doko Ngasem Kediri ada rapid test, dan informasi awal yang kita terima tadi ada 30 orang yang reaktif. Saya komunikasi dengan Pak Windoko, Komandan Unit Reaksi Cepat BPBD Kabupaten Kediri, membenarkan. Tadi saya juga menghubungi Dr. Ahmad Khotib, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Kediri, juga membenarkan. Tapi ternyata memang sempat dilakukan rapid test dan bukan 30 tapi 20 orang yang reaktif. 20 orang juga jumlah yang cukup besar. Cukup besar juga. Apakah ini memang rapid test random yang dilakukan di tempat umum seperti warung kopi, atau mungkin hasil tracing? Karena beberapa waktu yang lalu kan juga ada pasien positif COVID-19 yang meninggal di wilayah Doko Ngasem Kediri. Nanti Dr. Ahmad Khotib bersedia untuk menjelaskan on air langsung seperti apa kira-kira rapid test yang dilakukan di warung kopi di wilayah Doko Ngasem Kediri. Oke, Khairul Nisa, lanjut. Gatekeeper, Nisa. Tersambung dengan Dr. Ahmad Khotib, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Kediri terkait rapid test di warung kopi di Doko Ngasem Kediri. Pak Ahmad Khotib, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Ramli. Pak Ahmad Khotib, mohon informasi berkaitan dengan rapid test di warung kopi wilayah Doko Ngasem Kediri ini, Pak. Ini sekitar 2 minggu yang lalu, ada warga Jalan Cedoko yang kebetulan positif setelah melakukan perjalanan ke Lamongan. Dari Lamongan. Yang kebetulan yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Kemudian suaminya juga positif. Setelah itu dilakukan penelusuran atau tracing oleh gugus tugas desa, kecamatan, termasuk puskesmas. Ternyata suami yang bersangkutan yang juga kebetulan positif punya hobi cangkruan di warung kopi. Akhirnya semua yang kontak dilakukan pemeriksaan rapid antigen, dan total ada sekitar 30 orang yang reaktif. 30. Jadi belum positif istilah kita, hanya rapid antigen reaktif. Untuk positifnya atau diagnosa COVID positif otomatis akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan swab PCR. Untuk yang rapid test yang dilaksanakan di warung kopi ini, Pak Khotib, kapan dilakukannya? Ini pemeriksaannya bukan di warung kopi, tetapi di puskesmas Ngasem. Kebetulan banyak yang dilakukan pemeriksaan rapid test tersebut punya hobi minum kopi di warung kopi tersebut. Jadi bukan klaster warung kopi. Kita belum punya klaster warung kopi, kita belum ada satupun di antara mereka yang dilakukan pemeriksaan PCR yang positif. Cuma masih kita tunggu pemeriksaan tindak lanjutnya. Kira-kira dilaksanakan kapan untuk pemeriksaan selanjutnya ini? Ini menunggu jadwal. Tadi dapat informasi dari Kadinkes, dijadwalkan minggu depan mulai dilakukan pemeriksaan. Pak Khotib, berkaitan dengan yang pertama tadi, suami dari pasien yang pulang dari Lamongan tadi ya? Ya, betul. Apakah hanya
menyasar pada satu warung kopi ini saja, Pak? Kan bukan... Sebenarnya bukan menyasar warung kopi, tetapi semua yang kontak erat dengan baik yang bersangkutan ini, istri maupun suami, semua dilakukan pemeriksaan atau tracing. Oh, begitu. Yeah. Jadi artinya mengarah memang hobinya, begitu ya, Pak ya? Ya, jadi kita merasa yang kontak, bukan menyasar pada warung kopinya. Oke. Kemudian ada informasi yang beredar di masyarakat, katanya jalan Kiai Ndoko ditutup. Apakah benar, Pak? Informasi yang saya dapat dari Kepala Puskesmas Ngasem, tidak ada penutupan jalan Kiai Ndoko. Oke, tidak ada penutupan. Terus kemudian langkah yang dilaksanakan selanjutnya sambil menunggu tes PCR selanjutnya bagaimana, Pak Khotib? Semua yang rapid antigen negatif sudah dilakukan isolasi mandiri di Wisma Atlet Pare. Oh, begitu. Sejumlah 30 orang tadi ya, Pak ya? Ya, betul. Oke. Ini di kisaran umur berapa, Pak, rentang usia mereka, Pak? Untuk kisarannya saya belum melihat datanya dengan detail, karena baru dapat laporan. Jadi biasanya kalau sesama hobi minum kopi, warung kopi, otomatis remaja sampai dewasa biasanya. Teman-teman, saya sedang berbincang dengan Dr. Ahmad Khotib, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Kediri. Pak Ahmad Khotib, bagaimana dengan keluarga 30 orang yang reaktif ini tadi, Pak Khotib? Untuk keluarga yang kebetulan tidak dilakukan atau hasil pemeriksaannya non-reaktif, otomatis tinggal di rumah dengan tetap melakukan protokol kesehatan secara ketat. Apakah nanti juga akan dites juga keluarga dari 30 orang ini, Pak Khotib? Otomatis bila di antara 30 orang ini ada yang hasil swabnya positif, akan dilanjutkan penelusuran atau kontak tracingnya lagi. Ya, yang positif ini kontak dengan siapa saja, yang paling erat dulu itu mati. Jadi kita tidak bisa menindaklanjuti sebelum ada bukti dari yang 30 orang ini benar-benar positif. Sebab tidak semua yang rapid antigen itu reaktif, pasti swabnya positif. Pak Khotib, jadi sebagian besar juga mudah-mudahan negatif. Swabnya. Kita berharap adalah kondisi negatif begitu ya, Pak Khotib, berkaitan dengan temuan yang baru ini. Tetapi ya semuanya bisa terjadi berkaitan dengan hasil tes yang akan segera dilaksanakan. Warga secara umum, Pak Khotib, bisa diingatkan kembali bagaimana supaya kita tidak menyebarkan COVID-19 ini, Pak Khotib. Ditekankan dari kasus ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran untuk kita semua bahwa ancaman COVID-19 masih belum berakhir, masih mengancam kita semua di mana saja, mengancam umur berapapun, kondisi apapun. Untuk itu kita harapkan seluruh masyarakat dimanapun berada, terutama di luar rumah, untuk patuh, disiplin, menerapkan 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, rajin mencuci tangan.
Kalau bisa pakai sabun. Iya. Begitu Pak Kotip? Ya. Iya. Terima kasih informasinya Pak Kotip. Nanti perkembangan lebih lanjut berkaitan dengan tes lanjutan terhadap 30 orang yang reaktif di warung kopi ini. Nanti kami tunggu dari jenengan Pak Kotip. Oke, terima kasih kembali Pak Romi. Matur nuwun. Mudah-mudahan ini menjadi kasus terakhir bagi kita di Kabupaten Kediri. Amin. Iya. Terima kasih Pak Ahmad Kotip. Sama-sama, Mas Romi. Demikian tadi Dr. Ahmad Kotip, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Kediri.